Kami mendapatkan sebuah berita untuk judul paper kami dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yaitu TPIP dan TPID wilayah Sumatera perkuat sinergi guna mendukung pengendalian inflasi dan pertumbuhan yang inklusif. Dari berita itu, pemerintah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah wilayah Sumatera memperkuat kerjasama untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah ini dilakukan karena kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian akibat berbagai faktor eksternal, termasuk kebijakan tarif Amerika yang berdampak pada pasar keuangan dan harga komoditas dunia. Salah satunya, inflasi Indonesia pada Maret 2025 tercatat 1,3%. Pemerintah menilai inflasi pangan ini masih menjadi tantangan utama karena dipengaruhi oleh produksi, distribusi, rantai pasok, dan perbedaan harga antar wilayah. Aduh, uang jajan habis lagi. Tadi ke kedai, harga beras dan telur naik lagi. Iya, aku juga ngerasain. Bahkan ibu kosku bilang bahan baku sekarang jauh lebih mahal daripada bulan kemarin. Kira-kira kenapa ya bahan baku sekarang naik? Ya mungkin pedagang yang naikin harga. Sebenarnya nggak selalu begitu, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya, cuaca buruk, gagal panen, atau distribusi pangan yang terlambat, membuat barang-barang itu berkurang. Sementara pembelinya tetap banyak. Itu salah satu penyebab yang bikin harga itu naik. Oh, jadi bukan salah pedagang ya? Iya, karena kan pedagang juga udah membeli dari distributor dengan harga yang naik. Jadi mereka juga menaikkan harga. Kalau begitu, siapa yang salah seperti itu? Jadi, disinilah peran kelembagaan pangan daerah atas dinas ketahanan pangan, TPID, Bulog, dan pemerintah daerah yang bekerja sama menjaga pasokan pangan. Jadi, PPID itu apa ya? TPID adalah tim pengendalian inflasi daerah. Tugasnya yaitu mengawasi perkembangan harga dan mencari solusi kalau harga mulai naik terlalu tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya mengadakan operasi pasar murah, memastikan distribusi lancar, atau bekerjasama dengan daerah lain agar stok pangan tetap tersedia. Berarti kalau harga juga bisa lebih stabil ya? Betul, makanya ketahanan pangan dan inflasi itu saling berhubungan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Guys, setelah kupikirkan dari semalam, ketahanan pangan itu bukan soal menanam padi dan bahan baku lainnya loh. Tadinya aku juga mikir begitu. Padahal ketahanan pangan itu lebih luas. Bukan cuma soal produksi, tapi juga bagaimana pangan tersedia, mudah didapat, harganya terjangkau, dan cukup untuk semua masyarakat. Walaupun distribusinya macet, hasil panennya sangat banyak, harga tetap naik. Benar, karena misalnya jalan menuju suatu daerah rusak atau transportasi terganggu, barang jadi terlambat sampai ke pasar. Akhirnya stok berkurang dan harga menjadi naik. Pantasan aja pemerintah seringkali memperbaiki distribusi dan mengadakan pasar murah. Iya, karena selain itu pemerintah daerah juga punya cadangan pangan. Jadi kalau ada kekurangan stok atau bencana, cadangan itu bisa disalurkan supaya masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan. Tapi pasti ada tantangannya juga kan? Tentu ada, karena misalnya koordinasi antarista yang belum maksimal, anggaran yang terbatas, dan perubahan iklim sampai gangguan distribusi. Jadi, solusinya apa? Jadi, solusinya adalah adanya kerjasama yang baik lebih antara pemerintah, Bulog, TPID, dan masyarakat. Selain itu juga, pemanfaatan teknologi juga penting buat data stok dan harga pangan bisa dipantau dengan lebih cepat. Oh, sekarang aku paham. Ketahanan pangan itu bukan hanya satu pihak saja, tapi bekerja sama dengan pihak lainnya. Dan jika ketahanan pangan, harga pangan lebih mahal, inflasi bisa dikendalikan sehingga masyarakat juga lebih
sejahtera. Nah, jadi itu dia inti dari makalah kami. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita lebih memahami pentingnya peran kelembagaan pangan yang ada di daerah. Jadi, kesimpulan dari jurnal kami tentang ketahanan pangan bukan hanya tentang tersedianya makanan, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan terjangkau dasar. Di Sumatera, tantangan seperti perubahan iklim, gangguan distribusi, kenaikan harga komoditas pangan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat menyebabkan ketahanan pangan menjadi isu yang semakin penting ketika pemasokan pangan terganggu. Harga berbagai kebutuhan pokok seperti beras, cabai, bawang merah ikut meningkatkan sehingga mendorong terjadinya inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Dengan ini, kelembagaan pangan daerah merupakan faktor kunci dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi di Sumatera. Keberhasilan menjaga ketersediaan pangan, memperlancar distribusi, mengelola cabang pangan, dan mengendalikan harga yang sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar lembaga. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, pemerintah daerah di Sumatera selalu berupaya yang terbaik untuk mempertahankan harga pangan dan kestabilan inflasi. Kita juga sama-sama saling membantu dan selalu membudayakan produk lokal dan kesejahteraan pangan, mau secara lokal dan di Sumatera. Saran, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagai instrumen strategis dalam mengantisipasi gangguan pasokan dan gejolak harga pangan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pangan daerah perlu dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kompetisi di bidang manajemen pangan, analisis data, dan pengendalian inflasi. Sekian pembahasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.